Kemudian adalah yang ketiga, menentukan cara mengukur KPI, yaitu kumpulkan data yang terkait poin dari strategi objektif tersebut secara berkala. Ya, ini berupa data reporting ya dari distributor yang bisa di-report setiap hari, ya, setiap minggu atau closing setiap bulannya. Kemudian 4, lakukan evaluasi secara rutin. Ya, KPI ini setelah dijalankan, hal yang perlu dilakukan adalah secara rutin melakukan evaluasi yang dimana dilakukan secara berkala setiap 1, 2, 3 atau bahkan 6 bulan sekali. Manfaat dari evaluasi ini sendiri adalah untuk membantu distributor mengukur performa kinerjanya untuk dilakukan perbaikan dengan fokus pada poin strategik objektif yang belum tercapai. Nah, ini adalah tools KPI yang untuk distributor. Nah, di sini ada poin-poin strategik objektif ya sebagai contoh yang bisa disajikan yang sebagai jadi acuan guidance dari distributor untuk memonitor, mengontrol pencapaian dari target ataupun aktualnya yang secara presentasi ini akan dilihat bobotnya dengan poin-poin yang sudah ditentukan, ya, di mana final poin ini dari total bobot menunjukkan menunjukkan performa yang sudah ada. Yang sudah ada di bawah adalah score definition-nya. Nah, jadi ini format atau tools ya KPI yang bisa digunakan untuk menilai kinerja performa distributor. Nah, tools KPI ini ya merupakan rangkuman dari tools monitoring KPI itu sendiri, di mana di situ dari standar dari strategic objektif tadi kita masing-masing poin kita tampilkan dalam monitoring. Misalkan selling in. Nah, selling in di sini forward monitoring ada kita tampilkan dari target, historinya, baik per bulannya, ya kan, per semesternya, kemudian per tahunnya. Ya, dari total selling in ini akan nanti muncul bobot penilaian berapa pencapaian sampai bulan tersebut atau semester tersebut atau tahun tersebut distributor performance yang sudah dicapai. Kemudian ada selling out, ya, kemudian ada OA, kemudian ada AR collection, ada reporting juga. Ya, ini yang bisa dilakukan monitor sebagai nantinya dituangkan dalam rekap monitoring KPI dan distributor. Nah, kemudian di sini akan kita pelajari yang mengenai performa kinerja customer. Performa kinerja customer ini ada dari kelompok yang ketiga dari alus distribusi barang tadi, di mana di situ ada di masing-masing tipe outlet, HoReCa, grosir atau retail. Ya, ya di sini adalah pertama adalah tahapan aktivitas. Yang pertama adalah menetapkan standar coverage. Nah, inilah yang pentingnya kita sebelum melakukan ini adalah bisa menguasai materi yang pernah saya sampaikan di awal adalah mengenai territory management. Ya, kenapa ditentukan standar coverage ini? Tujuannya adalah untuk efektivitas territory management yang sudah kita buat. Kemudian ada juga alat ukur untuk kinerja salesman. Karena hubungan performa kinerja customer ini adalah hubungan dari distributor dengan customer, di mana hubungan ini di prosesnya ada salesman yang melakukan aktivitas yang untuk mendevelop, ya, untuk mengelola customer yang dia cover atau yang menjadi tanggung jawabnya di areanya untuk supaya meningkatkan penjualan. Ya, dan di situ ada perencanaan sistem insentif untuk salesman, ya, kemudian optimalisasi pelayanan customer, kemudian ada bahan analisa dan rencana pengembangannya. Nah, materi yang pernah saya sampaikan di territory management adalah salah satunya ada standar coverage.
ya, standar coverage, dan kemudian ada standar target yang pada saat itu kalau tidak salah saya sampaikan setting up untuk territory management. Ada salah satu poin di situ adalah menentukan target dan menentukan standar coverage. Nah, inilah pentingnya kita pelajari territory management yang kalau kita bahas lebih detail lagi, nah, adalah di sini menyangkut performa kinerja customer. Nah, standar coverage salesman sendiri adalah tentukan dulu jumlah register outlet salesman di area yang di covernya. Ya, area yang di cover ini bisa berdasarkan tipe outlet, misalkan salesman retail atau salesman grosir. Ya, meskipun di area yang sama, tapi outlet yang di cover masing-masing sales ini berbeda. Ya, dibedakan dari tipe outletnya. Jadi bisa jadi dalam satu area itu ada 2 atau 3 sales ya dengan coverage masing-masing tipe outletnya. Nah, untuk menentukan register outlet ini berdasarkan bisa dilakukan melalui berdasarkan tipe outlet. Kemudian adalah berdasarkan kategori produk. Nah, sama seperti tadi, dalam satu area yang sama bisa ditentukan juga salesman food atau salesman non food atau salesman beverage ya, atau bisa jadi kalau untuk produk kosmetik atau produk obat-obatan yaitu ada salesman medical representatif ya, ada salesman kosmetik ya, itu berdasarkan kategori produk. Nah, ini kemudian bisa juga berdasarkan batas peta administratif coverage area. Nah, di sini salesman dalam coverage area itu hanya satu ya, satu kabupaten satu orang atau 21 23 kabupaten satu orang ya. Kita lihat berapa besar sih total register outlet di area tersebut. Nah, dari register outlet inilah yang nanti sebagai acuan dasar ya untuk menentukan target-target proses yang lainnya, yaitu plan call day salesman. Ya, dari total register outlet yang di cover area di area tersebut, misalkan salesman coverage satu area kabupaten ada 160 outlet atau 200 outlet, artinya dari cycle kunjungannya per minggu atau 2 minggu, misalkan dalam 1 minggu, ini artinya dia cover per harinya dari 150 outlet, misalkan di area itu dibagi 6 hari kerja, berarti kalau 6 hari kerja 150 dibagi 6 per harinya adalah rata-rata 25 outlet. Nah, dengan cycle kunjungan 1 minggu 1 kali. Nah, itu standar salesman per hari yang harus dikunjungi. Nah, ini standar inilah yang ditentukan oleh perusahaan. Proses activity kunjungan ya, coverage register outlet yang di cover untuk salesman ini lakukan ya kunjungan, lakukan activity penjualan di outlet-outlet yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ingat, total waktu di outlet itu harus lebih besar dari waktu perjalanan. Makanya tadi jumlah register outlet standarnya sales tersebut adalah 150. Kalau lebih dari itu artinya ya bisa jadi nanti dipecah areanya dengan melakukan penambahan sales. Supaya apa? Kalau dia sesuai standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan, artinya sudah diukur dengan kunjungan 25 per harinya, 25 toko, artinya waktu dibandingkan jam total jam kerja di hari itu, waktu di outlet ini adalah lebih banyak ya. Dengan pertimbangan seperti itu, artinya activity salesman ini lebih maksimal ya dalam aktivitas mengelola, memanage ya kan, melakukan eksekusi ya kan, perencanaan dan melakukan penjualan di outlet tersebut.